Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya. Di video sebelumnya itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu berkunjung ke tempat arena. Jadi di situ dia juga menemukan sebuah pertarungan antara petualang rank S melawan putri dari kekaisaran, bukan kekaisaran sih, dari kerajaan iblis ya. Jadi gitu, itu calon harem barunya. Jadi gitulah pokoknya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys ya. Lama udah gak ngemis like nih. Nah, di video terakhir pembahasan itu sampailah pertarungan antara Putri Iblis melawan petualang rank S. Bersamaan dengan aba-aba dimulainya pertandingan, Gaumus pun perlahan mendekati gadis ras iblis itu. Sambil menggenggam pedangnya, ia pun mendekati gadis itu dengan seringai di wajahnya. Kain pun bergumam kalau seharusnya ras iblis itu ahli dalam menggunakan sihir. Lalu pelayan yang berdiri di belakangnya pun menjelaskan bahwa meskipun mereka sudah memasang barir di sekitar arena, namun mereka khawatir penggunaan sihir yang terlalu besar akan menghancurkan barir tersebut dan membahayakan penonton. Jadi untuk berjaga-jaga, panitia memberikan gelang segel kepada gadis ras iblis itu, sehingga dia hanya bisa mengerahkan 10% kekuatannya saja. Gila, curang sih. Kain pun mengerti. Setelah mengucapkan terima kasih atas penjelasannya kepada pelayan itu, Kain pun kembali menatap ke arah gadis ras iblis tersebut. Dan benar saja, Kain melihat sebuah gelang logam yang melingkar di tangannya. Kain pun berharap ia bisa melepaskan benda itu. Gaumus pun memegang pedangnya dan dalam sekejap maju menerjang. Gadis itu pun berusaha untuk mengambil jarak untuk menghindar. Namun seperti yang diharapkan dari seorang petualang peringkat S, Gaumus pun dapat mengantisipasi arah gadis itu menghindar dan dengan segera mengubah arah serangannya. Seketika jubah gadis itu pun berhasil tersobek, namun ia masih bisa menghindari serangan itu. Gadis iblis itu pun memuji kehebatan Gaumus. Menurutnya kalau saja tidak ada gelang itu, dalam sekejap Gaumus pasti sudah menjadi debu. Gadis itu pun melirik ke arah gelang di tangannya dengan senyuman pahit di wajahnya. Namun ia kembali waspada kepada Gaumus. Gadis itu pun berusaha menggunakan sihir api, namun yang muncul hanyalah bola api sebesar kepala. 3 buah bola api itu pun muncul dan segera meluncur ke arah Gaumus sekaligus. Dengan ekspresi yang meremehkan, Gaumus pun segera menghancurkan gumpalan api itu dengan pedangnya. Selanjutnya terjadilah pembantaian sepihak oleh Gaumus. Para penonton pun terlihat sangat terhibur dengan hal itu. Namun ekspresi para siswa yang menyaksikan kejadian itu malah berubah sebaliknya dan merasa tidak nyaman. Meskipun mereka sangat senang dengan adanya pertandingan melawan ras iblis, penampilan iblis itu tidaklah jauh berbeda dengan manusia. Teles dan yang lainnya pun terus menyaksikan sambil memegangi mulut mereka dan sesekali memalingkan wajah mereka yang menjadi kaku. Perlahan-lahan gadis itu pun menjadi mangsa sayatan pedang Gaumus. Terlihatlah bekas sayatan di sana sini dan darah pun mulai bercucuran ke tanah. Tidak kuat lagi menyaksikan hal itu, Kain pun meminta izin untuk pergi ke belakang sebentar. Lalu Kain pun meninggalkan ruang VIP dan menuju ke toilet. Beberapa menit kemudian, seseorang berjubah hitam dan bertopeng perak pun tiba-tiba muncul di tengah arena. Para penonton pun tiba-tiba terkejut dengan kemunculan yang sangat tiba-tiba itu. Seketika terdengarlah suara keterkejutan yang bergema dari kursi penonton. Namun Gaumus tampaknya tidak terlalu peduli dan mulai berbicara kepada penyusup itu karena telah mengganggu pertandingannya, sehingga Gaumus pun berniat untuk melenyapkan penyusup itu terlebih dahulu. Gaumus pun mengayunkan pedangnya ke arah penyusup itu, namun penyusup itu hanya bergeser selangkah dan menghindarinya. Perlukah gue bilang kalau penyusup ini adalah Kain ya? Jangan spoiler. Lalu penyusup itu pun bergerak ke belakang Gaumus dan kemudian mulai membuka mulut.
Penyusup itu pun mengatakan bahwa dia akan mengambil gadis ras iblis itu, karena jika terjadi sesuatu kepada gadis iblis itu, maka itu bisa menyulut perperangan antara umat manusia dengan ras iblis. Mendengar suara penyusup itu, Gormus pun bisa menebak bahwa orang berada di balik topeng itu masih bocah. Gormus pun tidak peduli jika terjadi perang, karena jika itu terjadi maka dia bisa membunuh lebih banyak dari ras iblis. Ngawur. Penyusup itu pun menghela napasnya melihat Gormus yang mengatakan itu dengan senyuman. Menurut penyusup itu, jika sampai terjadi perang maka itu akan merepotkan karena negara itu bisa saja langsung hancur dengan mudah. Melihat penyusup itu yang mengetahui banyak tentang ras iblis, Gormus pun menuding bahwa penyusup itu juga merupakan dari ras iblis. Mendengar tuduhan itu, penyusup itu pun mengatakan Gormus bisa menganggap dirinya itu sebagai rekan dari gadis ras iblis tersebut. Tidak ambil pusing dengan alasan si penyusup itu, Gormus pun berencana akan melawan penyusup itu terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu, aura membunuh dari Gormus pun meluap dan seketika itu ia pun menerjang ke arah penyusup tersebut. Penyusup itu pun menangkap pedang yang ditebaskan dari atas kepalanya hanya dengan satu tangan. Cek, gitulah pokoknya. Dengan seketika penyusup itu pun masuk ke celah bagian perut Gormus dan mendaratkan pukulan ke arah perutnya. Tubuh Gormus pun terdorong dan kemudian terpental di udara sejauh 10 meter dan langsung pingsan setelah jatuh ke tanah. Para penonton pun menyuarakan keterkejutan mereka karena penyusup itu mampu mengalahkan Gormus hanya dengan sekali serangan. Mereka mengira hal itu hanyalah bagian dari event untuk menambah keseruan acara tersebut. Kemudian penyusup itu pun mendekati gadis ras iblis itu dengan tetap menggunakan jubahnya, lalu berdiri tepat beberapa langkah di hadapan gadis iblis itu. Sambil menahan darah yang bercucuran dari lengannya, gadis itu pun bertanya kepada penyusup itu kenapa dia yang merupakan ras manusia mau menyelamatkannya. Penyusup itu pun menjawab bahwa alasan dia menyelamatkannya karena dia memiliki beberapa kenalan dari ras iblis. Kemudian penyusup itu pun mengajak gadis ras iblis itu untuk ikut dengannya untuk memberikan gadis itu sihir pemulihan serta membantu gadis itu untuk mengurus gelang yang mengganggunya itu. Gadis itu pun setuju karena menurutnya lebih baik ikut dengan orang tak dikenal seperti penyusup itu daripada tetap berada di sana yang tidak akan menghasilkan apa-apa untuknya. Penyusup itu pun mengangguk ringan dan meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan langsung menghilang menggunakan sihir transfernya. Sekarang di arena itu hanya tinggal sosok Gormus yang tergeletak tak sadarkan diri. Tujuan perpindahan mereka adalah sebuah ruang tamu yang tak ada seorang pun di dalamnya. Gadis iblis itu pun bertanya apa tujuan penyusup itu membawanya ke tempat seperti itu. Penyusup itu pun membuka tudung dan melepaskan topengnya. Gadis itu pun terkejut melihat identitas sebenarnya dari penyusup itu. Kain pun tersenyum seolah tak memperdulikan hal itu. Capek dari tadi bilangnya penyusup. Maksud hati itu langsung dibilang Kain aja gitu ya bisa. Pertama-tama Kain akan menggunakan sihir pemulihan high heal kepada gadis itu. Dengan ini bahkan goresan lukanya pun sudah tidak ada lagi. Gadis iblis itu pun terkejut karena dengan usia Kain yang semuda itu ia sudah bisa menggunakan sihir transfer. Setelah mengkonfirmasi luka di tubuhnya sudah menghilang, gadis itu pun tersenyum dan mengucapkan terima kasihnya. Selanjutnya karena gelang itu membuatnya tidak bisa menggunakan sihir, Kain pun juga akan melepasnya dan berharap gadis itu tidak menghancurkan rumahnya. Gadis iblis itu pun tersenyum pahit sambil mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi jika itu untuk mempertahankan diri maka semua itu bisa saja terjadi. Kain pun menggunakan sihirnya untuk melepaskan gelang itu dan gelang itu pun langsung terlepas dan jatuh ke lantai. Kain pun meminta gadis itu untuk duduk di sofa dan Kain pun duduk di hadapannya. Kain pun memulainya dengan memperkenalkan dirinya sebagai Kain von Silverdrintel atau biasa dipanggil Kain, yang merupakan seorang earl di kerajaan Esport yang terletak di sebelah Republik Eastern tempat arena sebelumnya. Gadis iblis itu pun juga memperkenalkan dirinya sebagai Elizabeth van Beneshitos atau biasa dipanggil Liza. Halo Liza. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara pintu yang diketuk. Setelah Kain memberikan izin, pintu pun terbuka dan Darmesia pun masuk dan menyapa Kain serta tamunya. Bersamaan dengan berhentinya perkataan Darmesia itu, seketika Darmesia pun berlutut dan bersujud di tempat.
Kain pun dibuat heran dengan sikap Dharmesia yang tiba-tiba berlutut dan bersujud. Bahkan selama menjadi pelayan Kain, Dharmesia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun, Elizabeth yang sedang duduk di sofa itu pun melirik ke arah Dharmesia dengan keheranan. Liza pun bertanya apakah Dharmesia mengenalnya. Liza juga bertanya apakah mereka berada di satu pihak yang sama. Mendengar perkataan itu, bahu Dharmesia pun tampak semakin bergetar dan ia pun semakin menundukkan kepalanya. Melihat Dharmesia yang bersikap sampai seperti itu, Kain pun bertanya kepada Liza apa sebenarnya yang terjadi. Mendengar pertanyaan Kain, Elizabeth pun tampak sedikit tersenyum. Kemudian Dharmesia pun berdiri dan menyiapkan teh lalu meletakkan cangkir di hadapan mereka. Setelah itu, Kain pun meminta izin kepada Liza untuk segera pergi karena dia harus kembali ke arena karena sebelumnya dia pergi secara tiba-tiba. Kain pun mempersilahkan Liza untuk sementara bersantai di mansionnya. Namun sebelum itu, dengan sopan Kain pun meminta Liza untuk melakukan perubahan wujud seperti Dharmesia. Karena Kain takut pelayan lain bisa terkejut melihat wujud Liza yang sekarang yang memiliki tanduk 5. Nah, Seto itu pernah bilang kalau para bangsawan iblis itu hanya bertanduk 4. Nah, si Liza ini bertanduk 5 ya guys. Jadi kayak ya di atasnya lah pokoknya. Di atas bangsawan, gak tahu apa namanya. Mendengar perkataan Kain, Elizabeth pun meletakkan tangan di dagunya seolah ia sedang berpikir dan kemudian ia pun tersenyum sambil mengganggu. Karena itu adalah permintaan sang penyelamatnya, Liza pun tidak bisa menolaknya. Setelah menyetujui permintaan Kain, Liza pun terlihat seperti melapalkan sesuatu. Kemudian tanduk-tanduknya pun menghilang dan menyisakan sosok gadis cantik berambut putih yang duduk di sofa. Dilihat dari manapun, sosok Elizabeth itu memang sangatlah cantik. Menyaksikan kecantikan di hadapannya itu, Kain pun menelan ludahnya. Mulai lagi lo Kain. Kain pun sangat berterima kasih karena Liza bersedia berada dalam wujud manusianya itu dan meminta Liza untuk menanyakan rincian lainnya kepada Dharmesia nanti. Namun sebelum itu Kain yang penasaran pun bertanya kepada Liza siapa sebenarnya dia. Karena dari sikap yang ditunjukkan Dharmesia sebelumnya, Kain pun dapat mengerti bahwa Elizabeth pastilah sosok sekelas Raja Iblis. Elizabeth pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya adalah tuan putri di suatu negara. Meski begitu, saat ini dia sedang bebas dan tidak sedang melakukan sesuatu. Ketika Kain melirik ke arah Dharmesia, Dharmesia pun sedikit mengangguk menandakan bahwa apa yang dikatakan Liza itu adalah benar. Kemudian Kain pun bertanya kepada Liza apakah dia juga mengenal Seto. Mendengar pertanyaan Kain itu, Elizabeth pun sedikit terkejut karena mengetahui Kain berada di pihak Seto dan balik bertanya kepada Kain apakah Kain tidak membenci ras iblis. Kain pun menjelaskan bahwa ia tidak melihat alasan baginya untuk membenci ras iblis. Baginya ras iblis hanyalah salah satu ras layaknya elf dan beastman. Hanya penampilannya saja yang berbeda. Setelah mendengar jawaban dari Kain itu, Elizabeth pun tertawa. Elizabeth pun mengerti maksud Kain, namun Liza memanggil bahwa Kain memanggil Seto hanya dengan panggilan biasa saja sehingga Liza menduga Kain itu bukanlah bawahan Seto. Karena mengingat Seto adalah salah satu Raja Iblis, Kain pun mengatakan bahwa Seto itu sudah seperti temannya karena Seto sudah banyak membantunya, termasuk Dharmesia juga adalah orang yang direkomendasikan oleh Seto. Kain dan Liza pun berbincang dengan santai, namun Dharmesia terlihat berkeringat dingin karena Dharmesia tahu identitas Elizabeth yang sebenarnya serta kedudukannya di dunia iblis. Namun karena Elizabeth sendiri dan Kain tidak membicarakan tentang hal itu, jadi tak ada alasan baginya untuk membicarakannya. Karena mengetahui Kain yang sudah menjadikan seorang Raja Iblis sebagai temannya, Liza pun bertanya apakah Kain juga mau menjadikan dirinya sebagai temannya juga. Kain pun setuju dan menjawabnya sambil mengulurkan tangan kanannya. Liza pun terkejut dengan apa yang dilakukan Kain sehingga dia pun mempertanyakan maksud dari Kain yang mengulurkan tangan kanannya itu. Kain pun dibuat terheran dengan pertanyaan Elizabeth itu sehingga ia pun menjelaskan bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah berjabat tangan di mana mereka saling menggenggam tangan sebagai tanda pertemanan. Meskipun merasa aneh, Elizabeth pun mengulurkan tangannya lalu Kain pun menggenggam tangan Liza itu. Sambil melihat ke arah tangannya yang sedang digenggam, Liza pun tersenyum. Setelah mereka melepaskan tangan mereka pun duduk kembali dan Kain pun mulai menjelaskan rencana ke depannya. Lah, si Kain lupa mau pergi ke arena. Kok malah ngobrol sih? Kain pun menjelaskan bahwa dia akan kembali ke mansion nanti malam karena sekarang dia harus kembali ke tempat arena pertandingan tadi. Oh belum guys. Jadi Kain pun mempersilahkan Elizabeth untuk bersantai.
Kain juga memerintahkan Dharmesia untuk menyiapkan kamar untuk Liza, dan Dharmesia pun mengerti. Setelah menitipkan Elizabeth kepada Dharmesia, Kain pun berpindah kembali ke tempat arena. Setelah Kain pergi, Elizabeth pun tersenyum di ruangan yang hanya ada dirinya dan Dharmesia itu. Saat Elizabeth menyebut namanya karena untuk sementara dia akan merepotkannya, Dharmesia pun berdiri tegap lalu membungkukkan badannya sedalam-dalamnya sambil mengatakan bahwa dia akan berusaha melakukan yang terbaik untuk melayani putri Kaisar Ras Iblis itu. Setelah itu Liza pun meminta untuk disiapkan makanan karena sudah lama dia tidak diberi makanan yang layak. Mendengar itu Dharmesia pun segera berlari untuk menyiapkan makanan. Aduh, sakit suara. Bentar guys ya, mau minum dulu ya guys ya. Intinya kita sudah tahu bahwa identitas Liza ini adalah putri dari Kaisar Ras Iblis. Di tempat lain, setelah kedua orang itu menghilang dari arena, seluruh arena pun diliputi oleh keheningan. Itu terjadi karena sosok Ras Iblis dan penyusup misterius yang tiba-tiba menghilang, serta Gaurmus yang tergeletak pingsan setelah terkena satu serangan saja. Suara sang MC yang tidak tahu dengan apa yang terjadi pun menggema di seluruh arena yang tengah diliputi keheningan itu. Hal yang sama juga terjadi pada Teles dan kawan-kawannya di tempat penonton. Teles pun mempertanyakan kemampuan Gaurmus yang katanya terkuat di negeri itu, yang langsung dijawab oleh Liltana dengan nada yang sedikit meremehkan Gaurmus. Sedangkan Sil hanya terdiam seolah sedang memikirkan sesuatu. Kayaknya si Sil udah sadar ya. Para staf arena pun masuk ke dalam arena dan berusaha menggunakan sihir pemulihan kepada Gaurmus. Setelah itu mereka pun mengangkut Gaurmus ke atas tanduk, kemudian membawanya. Lalu MC pun mulai berbicara untuk mengumumkan bahwa pertarungan hari itu sudah berakhir dan mempersilahkan para penonton untuk pulang. Meskipun merasa tidak puas setelah memberitahuan itu secara bertahap, penonton pun meninggalkan arena dan pulang. Dan kemudian pintu ruangan VIP pun terbuka dan Kain pun telah kembali. Kain pun berlagak seperti merasa heran melihat para penonton yang sudah mulai bubar. Setelah mendengar penjelasan dari yang lainnya bahwa telah terjadi masalah, Kain pun tersenyum pahit dan menggosok-gosok dagunya dengan ujung jarinya. Karena pertandingannya sudah selesai, guru mereka pun mengajak para siswa untuk berkunjung ke tempat berikutnya. Mendengar perkataan dari guru, Teles dan kawan-kawannya pun mulai berdiri. Meskipun sedikit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, mereka pun memutuskan untuk melakukan kunjungan ke tempat selanjutnya. Kain pun berjalan mengikuti siswa lain sesuai dengan arahan. Namun seketika bahunya pun ditepuk dari belakang dan Kain pun langsung menoleh. Setelah Kain menoleh, terlihatlah sosok Silk yang sedang tersenyum. Kain pun bertanya kepada Silk apakah ada masalah. Mendengar pertanyaan itu, Silk pun menyeringai lalu kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga Kain sambil mengatakan yang masuk ke arena tadi itu adalah Kain kan? Jadi gitu pertanyaannya. Karena Silk tahu Teles dan yang lainnya tidak sadar akan hal itu, Silk pun meminta Kain untuk menceritakannya nanti. Setelah mengatakan kalimat itu, Silk pun segera berlari mengejar Telestia. Kain pun heran mengapa Silk bisa mengetahuinya, yang membuat Kain terpaku dan terdiam di tempat itu selama beberapa menit sampai salah seorang datang staf menyadarkannya. Jalah, gak bisa lu ngebohongin perempuan Kain. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Ya, lumayan menarik lah ya. Tapi di sini si Liza ini masih belum menjadi haremnya yang secara resmi ya. Tapi kalau menurut novel itu di volume keberapa gitu, nanti si Liza ini akan ya pokoknya jadian dengan Kain lah, bertunangan gitu. Jadi haremnya gitu ya guys ya. Sebenarnya harem Kain itu ada 5 ya di Teles, Silk, Tivana, si Hinata kan yang si Sen itu, Hinata sama si Liza ini. Kenapa Liltana belum menjadi haremnya? Karena Liltana ini tidak ada ikatan resmi ya secara ya dengan Kain, cuman hanya persahabatan biasa gitu. Meskipun si Liltana ini ya menyukai Kain, tapi Kain ini tidak, ya pokoknya gitulah. Tapi di volume selanjutnya itu akan ada chapter yang dimana Kain dan Liltana itu juga akan menjadi sebuah tunangan. Kok sebuah tunangan sih? Ikatan tunangan. Pokoknya nanti tuh haremnya sekitar 8 atau berapa gitu. Kalau di Raw ya, kalau di Raw. Ini kan masih panjang lah pokoknya. Udah sampai segini dulu lah dan see you. Capek juga ya. Ya 18 menit doang nih. Udah sih 19 menit, hampir 20 ya. Lumayan.